karamah semua ila Allah ta'ala khusus wa usulih wa qawlih bismillahirrahmanirrahim jami' masyayikhina wa masyayikhina wa liman ahsan ilaina wa liman ajazana ila muqtana khususan liruhi bahul asyari kalim wa ustadina ala abdillah ya faqawan wa muslimutambah syaban wa ru'yat sunan fatimah fi haji abi umar haji umatullah irfan haji imran umatullah irfan haji masyarakat qadari haji ridwan amin haji juhur islam haji jadul bi al-bantan haji mahjub irjam haji jadul bi al-bantan haji mas'ul haji ahmad al-shamali wa usul mu'minin bismillahirrahmanirrahim aba'ina wa ummahatina wa azwajatina wa khususan li ummina bismillahirrahmanirrahim semua sana hasan wa alaikum hadabitan syarah al-batani wa usul mu'minin bismillahirrahmanirrahim muslim umat khususan al-wadina al-karimati al-sari semua liqallahi hawaijina wa maqasidina salihah wa taisi muradatina wa tahqiqi dhununa khususan tahsilu minna fi mubarakah barakatuh wa karamati bi haqqi fadl haibati aswari suratil fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Faqala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'minaka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqah wa antum tanzurun summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun wa zalalna 'alaikumul ghamam wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa ila akhir ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antum tanzurun. Wa idh qultum nalikane sira kabeh ngucap Bani Israil berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, he Nabi Musa, lan nu'mina ora bakal iman kita jare wong Bani Israil laka maring sira hatta naro sehingga kita ningali Allah ing Gusti Allah jahratan kelawan terang-terangan. Jahratan kelawan terang-terangan. Sawise ngomong mengkonon fa akhadat maka ngalakum ing sira kabeh Bani Israil apa as-sa'iqatu gledek. Badalika utawi cerita sing mengkonon wa idul ya Musa lu lama roja nalikane balik sapa Musa alaihi salam Nabi Musa minatur dari gunung Tur balik ila kaumihi marang kaume faro amaka ningali Musa ma ing perkara hum kang utawi Bani Israil iku alaihi ngatasé ma yatane min ibadatil saking apa menyembah pedet haroko mangka ngobong sapa Nabi Musa ala ijai pedet wa alqolan buang sapa Musa hu ing pedet fil bahri ing dalam segara. Wa tarolan milih sapa Nabi Musa min kaumihi saking kaume samhina ing wong 70 rajulan wong lanange min khiyarihim saking
piro-piro wong pilihane Bani Israil. Walamma kharaju mangkan sumangsane metu sapa diarihim ila turi marang gunung Tur qalu mangka pada dawuh sapa wong Bani Israil sing dipilih mau li Musa maring Nabi Musa ngomonge sal jalukan sira Musa robbaka ing pangerane sira hatta yusmi'a sehingga ngrungokaken sapa pangeran ira na ing kita kalamahu ing dawe robbuka wasa'ala maka lindunga sapa Musa alaihi salam dalika konon seperti yang diinginkan oleh kaumnya. Fa'ajaba maka dijabah oleh Musa sapa Allah. Walamma danalan ing dalem semangsane para sapa Nabi Musa menjabah dari gunung wa qa'a mangka tumiba alaihi ngatasi Musa apa amudun. Jadi balik maning ceritanya. Sesudah Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran Raja Fir'aun, Nabi Musa berjanji bahwa dalam 40 hari saya akan mendapatkan kitab dari Allah sebagai petunjuk hidupmu. Babon, anak lu babon. Wah, babonnya. Iya. Jadi maknanya bahwa kita mimpi wapun itu kudu dua kayu mau maksudnya itu bahwa kita hidup itu harus punya pedoman harus punya pedoman yang kita jadikan petunjuk dalam mengarungi hidup ini kudu dua jadi orang sekarapnya dewek konon Israel janjikan oleh Nabi Musa nanti setelah 40 hari saya akan diperintah oleh Allah nih untuk berpuasa 40 nanti setelah pragat puasa Allah berjanji ngasih kitab yang akan dijadikan petunjuk oleh kita semua Bani Israel. Nah setelah sebelum 40 dina baru 20 dina Bani Israel sudah pada mengkhianati janji dengan menyembah pedet yang dibuat oleh Musa Asamiri. Nabi Musa pragat 40 dina puasa dengan membawa lampiran-lampiran kitab dari Allah. Kau pada nyembah pribadi nih saya sesuai janji saya bawa kitab untuk kalian semua. Nah umatnya tuh beri percaya. Wah jangan-jangan itu pikiran kamu jadi Nabi Musa kitab-kitab itu. Kita bingan lah sedurunge kita ngurungo akan dewek bahwa Gusti Allah ngomong yang irang upaya kitab. Meten ini, sama ini sing meten ini. Dia tuh taat. No, Sukiki ingat tugasnya baca Bismillah ya, saya bu. Harus sih Kang, Sukiki kan anu, wah ini Bani Israel ini metet. Biasa. Bani Israel kan sudah janji Nabi Musa nanti setelah 40 dina kita balik bawa kitab. Tenang sih, bisa ngopi, mangan, jajan, turu lockdown lah 40 dina lo, menang, jejong. Ya orang ngerti bro, petakilan baik. 20 dina wis pada berkhianat. Nabi Musa kalau kok priben ki kalanya babrala. Saya kan menghadap Tuhan nih. Puasa 40 dina gunung Tur. Oh, dapat kitab ada. Ya sudah, kalau enggak ada, saya pilih di antara kamu yang gagah-gagahnya saja nih, yang hebat-hebat, yang cerdas-cerdasnya, yang gagah-gagahnya, yang pintar-pintarnya, yang berwibawa, yang wislah sih bagus-bagus lah. Yadi, Deblo, Hilmi, ya, wow wes, Rizky, Agus, wong 70 ceritanya. Kamu ikut saya ke Gunung Tur, karena di sana saya dapatkan kitab Allah. Wah, mianglah wong 70. Ya, maka di gunung itu kemudian terjadi awan yang gelap. Kalau gelap, Nabi Musa dituntut masuk ke awan itu. Nah, masuk ke awan itu di gunung itu terpenuhi awan semua tuh, awan hitam. Lalu umatnya yang 70 orang itu, kalian masuk sini, masuk, biar kamu tahu. Nah, biar kamu tahu. Akhirnya di dalam mendung itu bisa orang ngomong ke Nabi Musa, Musa if al kada walataf al kada. Musa ira kudu mengkenen. Ira aja mengkenen. Belum.
Dan kaumnya itu orang awitnya begini. Di dalam gedung itu kemudian Nabi Musa ada sinar di batuknya. Sinar dari Allah. Ini tidak akan kuat, tidak akan kuat semua, tidak akan kuat. Akhirnya ditutupi sinar itu. Nah, lalu Allah di dalam gedung itu dawuh, Musa kamu harus begini, Musa kamu jangan begini. Nah umatnya yang 70 itu mendengar, tahu bahwa itu dawuhnya Allah. Allah dawuh, Allah kalam ngomong karo Nabi Musa. Akhirnya apa? Apa namanya? Pada matilah mendengar dawuhnya Allah itu. Umatnya Nabi Musa yang 70 orang itu mati karena tidak sanggup melihat nur Allah, mendengar kalam Allah itu nggak sanggup, mati semua yang 70 itu. Diceritakan matinya di dalam ayat wa antum tanzurun itu matinya separuh-separuh, mati dikit separuh. Kemudian bapak asna ba'da mautikum maknanya lalu separuh dihidupkan lagi kan konon. Ini mati. Jadi yang 70 orang itu saling mengetahui, saling melihat bahwa temannya mati lalu dihidupkan lagi, mati dihidupkan lagi, bukan mati ceritanya mengalami mati semua lah. Kemudian Nabi Musa dawuh kepada Allah, ya Allah, kalau orang-orang Bani Israel pilihan saya yang 70 orang ini semuanya mati, lalu saya balik ke umat saya Bani Israel, bagaimana saya menceritakan bahwa saya pernah bicara dengan engkau Allah kan lu. Nanti buktinya mana nanti? Jadi tolonglah Nabi Musa berdoa, tolonglah Allah kembalikan arwah mereka, hidupkan lagi mereka. Sebab yang 70 orang ini syuhudi, orang yang menjadi saksi kebenaran saya bahwa saya sudah bicara dengan engkau Allah, ya, dihidupkan lagi. Nah, dihidupkan lagi. Karena memang belum tutup saya, belum ajalnya tuh belum di situ. Ya kalau ada yang sudah situ nggak bisa hidup lagi. Orang sudah habis pragat lah kontrak uripe yang nggak bisa hidup lagi sampai kapan? Hidupkan nanti kan. Nah ini mau belum tutup sampai dihidupkan oleh Allah, kembali sebagai saksi. Wis mengkonon lu tetap orang andal konon. Tetap orang andal wong Bani Israil. Oke, saya sudah mendengar bahwa Allah itu bicara dengan kamu Musa. Tapi saya ingin melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Jahrotan kan ya ayat itu. Disimulkan ayat itu. Jadi saya lalu sodiku tetap orang yang percaya Musa sebelum saya melihat Allah langsung. Sebelum saya melihat Allah dengan sendiri. Kemudian ada geluduk pada mati tuh. Setelah pada mati Nabi Musa berdoa, ya Allah kalau umat yang 70 orang ini semua mati, bagaimana saya menyampaikan kebenaran kepada umat saya, saksinya sampai nggak ada, maka tolonglah hidupkan lagi. Nabi Musa berdoa dihidupkan, maka Allah kemudian dawuh, oke lah kalau itu dihidupkan. Nabi Musa berdalih, mereka sudah bertobat Allah, tolonglah hidupkan kembali. Insya Allah, oke saya hidupkan. Tapi saya tidak akan menerima tobat mereka sebelum mereka yang berdosa bersalah itu dibunuh. Nah, akhirnya pulang dari Gunung Tur, semua yang berdosa bersalah itu dikumpulkan, lalu dibunuh satu persatu. Taubatnya tuh mengkonon zaman Nabi Musa loh, bro. Lamunan belum urip zaman Nabi Musa. Mati ululu bro. Yang penting aja tobat kan bisa pacar Pak kan. Harus tobat harus beli ya. Iya di rumah tuh. Iya misalnya. Kecuali mereka bunuh akhirnya Nabi Musa dawuh, pasrahkan diri kamu untuk kalau kamu benar-benar taubat. Intinya bahwa taubat itu adalah ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ya jelas pengorbanan. Jelas pengorbanan. Bahwa kesungguhan kita dalam bertobat. Lah orang ngomongin tobat ampun takut tapi angel mengkonon baru dengan alasan bisa kan kita lepas dari yang namanya mabok tuh.
Jadi tobat nih. Kamu jadi tobat nih. Itu pengorbanannya nih ya. Ya jangan mabok. Terus nih pengen mabok. Ya stripping deh. Oh, karena taubatan nasuha itu ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ya meninggalkan yang sudah dan jangan diulangi dengan dalih apapun. Nah, umat Nabi Musa pasrah. Wis mengkonon pateni. No, wis kali sedikit kemarin Nabi Musa karena Nabi Harun berdoa mana ya Allah lamun harus cepat dibunuh semua bagaimana? Akhirnya yang sudah dibunuh diterima tobatnya dijamin surga, yang belum dibunuh diterima tobatnya dan merupakan kasih sayang Allah diberi hidup lagi. Oh, ini ceritanya. Nah, dari cerita ini ada hikmah yang dipetik. Satu, ketika sudah ada petunjuk Allah, sudah ada aturan Allah, jangan meten, aja kayak Bani Israel. Oh, kan janji sudah akan membawa kita 40 hari. Belum 40 sudah berkhianat, sudah menyembah berhala. Nah, Nabi Musa mengatakan, ini loh petunjuk dari Allah, kitab dari Allah yang saya janjikan. Beli ngandel sebelum saya bisa mendengar sendiri bahwa Allah bicara dengan engkau, Nabi Musa. Nah, mereka mendengar bahwa Allah itu dalam itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.